Halo, kembali Anda menyaksikan podcast Ruang Bicara di mana suara menemukan makna. Pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai potensi pariwisata Bengkulu sekaligus peran generasi muda dalam mempromosikannya. Pemirsa, Bengkulu dikenal sebagai daerah yang kaya akan keindahan alam, sejarah, serta budaya yang unik dan beragam. Bengkulu menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa dan patut untuk terus dikenalkan lebih luas. Untuk itu telah bergabung di ruang bicara Putri Pariwisata Nusantara, Ayu Wulandari. Halo Mbak Ayu, apa kabarnya hari Halo, ini? alhamdulillah baik. Oke, Mbak Ayu, sebagai putri pariwisata ini kan tentu tidak hanya menyandang gelar, tetapi juga memikul tanggung jawab yang besar ya, Mbak. Oke, bentuk tanggung jawab seperti apa yang sudah Mbak Ayu jalani selama menjadi putri pariwisata Bengkulu ini, baik dalam kegiatan promosi maupun edukasi ke masyarakat, dan dari seluruh kegiatan ini, momen apa yang paling berkesan dan membekas bagi Mbak Ayu secara pribadi? Oke. Kalau menurut aku pribadi sebenarnya kalau bicara soal momen sebagai putri tentunya banyak banget ya. Kebetulan aku kan Putri Pariwisata 2024 berarti sudah hampir 2 tahun lah ya hitungannya kan sekarang udah 2026. Cuman kalau mau dibilang momen sebenarnya banyak banget karena menurut aku ini tuh salah satu experience yang belum pernah aku lalui dalam hidup aku. Jadi kayak bisa ketemu sama banyak teman-teman dari luar daerah gitu kan. Dan kalau mau dibilang momen sebenarnya banyak banget. Cuman ada satu momen di mana aku yang nggak bisa lupa itu adalah waktu kita after karantina. Jadi waktu itu kan memang kita karantinanya di Jakarta. Jadi dari semua provinsi itu satu pasang laki dan perempuan itu karantinanya di Jakarta selama 1 minggu. Dan setelah acara itu kita ada sharing session dan tukar-tukar kado. Dan itu tuh kadonya kita tukar-tukar dari ciri khas daerah masing-masing. Kebetulan kemarin aku bawa sirup kalamansi khas Provinsi Bengkulu dan kain basurek sama kerupuk tuiri itu khas Bengkulu juga. Kenapa aku bilang momen yang nggak bisa terlupakan adalah karena ternyata aku baru sadar kalau ternyata Bengkulu itu um, punya banyak hal yang belum dikenal gitu ya sama masyarakat-masyarakat luar daerah. Banyak mereka yang bilang kayak, oh ternyata jeruk kalamansi itu dari Bengkulu ya. Oh ternyata batik basurek itu dari Bengkulu ya gitu. Jadi dan aku juga mempelajari ternyata Indonesia tuh sangat beragam gitu loh. Teman-teman aku yang dari Aceh ada yang ngasih kain songket, ada yang ngasih gantungan kunci segala macam. Jadi kayak menurut aku itu sih momen yang paling berkesan. Dan bicara soal tanggung jawab nih Mbak, kayak kita kan kalau sebagai putri itu bisa dikatakan berarti kita ini icon gitu ya, sebagai ikonnya Provinsi Bengkulu. Tentu menurut aku kalau bicara soal tanggung jawab itu bukan cuma sekedar kita mempromosikan kayak oh Bengkulu ini loh Bengkulu keluar gitu, tapi tentang gimana kita um, menjaga marwah kita nih, menjaga amanat kita sebagai putri, sebagai ikonnya Provinsi Bengkulu itu menurut aku tanggung jawab yang nggak main-main gitu loh. Bukan berarti aku bilang itu susah, tapi um, hal sesimpel itu, hal sesimpel itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Dan kebetulan kan aku juga model, Mbak. Jadi memang sejalan. Jadi selama aku after Putri kemarin beberapa kali aku show di acara-acara Provinsi Bengkulu yang ditayangkan di tingkat nasional. Aku show waktu itu kita pakai desain baju yang dikreasikan dengan batik basurek dan itu um, harapannya bisa dikenal di kancah nasional gitu. Jadi banyak Oke. sih kalau dibilang ya. Oke. Okay. Oke, kita bicara soal promosi tadi kan Bengkulu tentu memiliki banyak tradisi dan budaya serta pokoknya sangat beragam ya Mbak yang sebagai masyarakat Bengkulu nih. Menurut Mbak Ayu sendiri tradisi atau budaya lokal apa nih yang sebenarnya memiliki daya tarik wisata tinggi namun
hingga kini masih belum dieksplorasi dan dipromosikan secara maksimal. Menurut Mbak Ayu sendiri, kenapa nih pentingnya mulai dari diperkenalkan lebih luas gitu? Oke. Kalau soal budaya atau ciri khas dari Provinsi Bengkulu tentunya banyak banget ya. Cuman menurut aku ada tiga yang seperti ikonnya dari Provinsi Bengkulu. Itu yang pertama adalah Rafflesia, yang kedua itu ada budaya kita yang kita laksanakan setiap tahun Festival Tabot, dan juga kain basurek. Itu menurut aku sangat ikonik ya untuk Provinsi Bengkulu. Yang pertama itu Rafflesia. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya aku keluar ya kadang aku ditanya sama temen aku, Bengkulu tuh di mana sih? Terus aku jawab Rafflesia. Kamu nggak tahu Rafflesia? Terus kayak mereka, oh berarti Rafflesia itu dari Bengkulu ya? Mereka baru tahu ternyata Rafflesia itu dari Bengkulu. Karena kalau bisa dibilang kan Bengkulu ini bisa disebut land of Rafflesia ya. Hutan-hutan di Bengkulu, hutan-hutan banyak ditumbuhi oleh jenis-jenis Rafflesia yang beragam gitu kan. Tapi ternyata masih banyak yang belum tahu kalau ternyata Rafflesia itu dari Bengkulu. Yang kedua itu Festival Tabot. Mungkin bagi mereka kayak, oh cuman festival acara tradisi biasa. Tapi ternyata kan nggak cuman sekedar itu kan. Memang kan kalau misalnya bicara soal Tabot kan kita, oh iya Tabot itu memang acara memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad yaitu Imam Hussein. Cuman kan di balik itu semua kan banyak makna tentang pengorbanan, tentang tanggung jawab gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang menarik sebenarnya gitu kalau misalnya ungkap lebih jauh. Yang ketiga itu kain basurek. Kita bangga loh, nggak semua provinsi itu punya batik khasnya masing-masing gitu. Tapi ternyata kita tuh punya gitu ya, kain basurek. Tapi masih banyak juga yang belum tahu. Menurut aku sebenarnya kalau dibilang soal kenapa mereka ini belum cukup dikenal, sebenarnya kalau mau dibilang harusnya masa sekarang harusnya lebih mudah ya Mbak ya. Karena kan sekarang kita udah teknologi banget kan, Gen Z banget, ya kan. Kayak mau memperkenalkan tuh mudah banget. Kayak story aja 15 detik, ya kan. Terus kasih tagar segala macem, nanti bisa langsung tahu. Nanti bisa langsung viral gitu kan. Cuman menurut aku sebenarnya salah satu alasan pentingnya adalah um, kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Kayak bukan cuma sekedar istilah sadar akan wisata, tapi harusnya kita bersama-sama itu harusnya lebih ada rasa memiliki, lebih ada rasa menjaga, bertanggung jawab gitu loh. Jadi harusnya kita lebih bangga sama apa yang kita punya di provinsi kita gitu loh. Jangan fokus kayak, oh ya aku mau ke sana, ada itu, aku mau ke daerah sana, ada itu seru tuh kayaknya. Harusnya kita lebih ada rasa untuk kayak, oh iya di tempat aku ada ini loh gitu. Jadi harus ada rasa dalam diri dulu gitu loh, rasa mempunyai dan rasa ingin melestarikan juga gitu loh Mbak. Gitu. Baik, menurut Mbak Ayu sendiri, seberapa penting nih keterlibatan masyarakat? Karena Mbak Ayu tadi kan bilang, bahwasanya harus masyarakatnya dulu nih, Iya, yang betul. mendukung pariwisata kita sendiri gitu. Seberapa penting keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian budaya dan destinasi wisata di Bengkulu? Iya, penting banget sih, Mbak. Karena apa? Karena masyarakat kan yang berdampingan langsung ya, yang berinteraksi langsung dengan pariwisata-pariwisata yang ada di sekitar mereka, dengan lingkungan mereka. Makanya aku bilang istilah sadar akan wisata itu bukan cuma sekedar istilah yang, oh iya sadar akan wisata kita perlu gini gini gini, tapi harus ada makna di balik itu. Maknanya itu tadi, rasa ingin menjaga, rasa ingin bertanggung jawab, ikut andil untuk rasa memiliki gitu, maka itu semua bisa sejalan. Kalau masyarakatnya bisa mempunyai rasa itu tadi, maka untuk pelestariannya ke depannya, penjagaan dan pemeliharaan ke depannya itu bisa berjalan lancar tentunya. Jadi peran masyarakat itu sangat penting gitu. Oke, di sisi lain kan kita, geliat, pariwisata kan juga kerap dihadapkan dengan tantangan, kelestarian dan kelestarian alam lah ya, Mbak, ya. Menurut Mbak sendiri, cara menjaga keseimbangan antara promosi
wisata ini dengan pelestarian alam lainnya, khususnya di Bengkulu yang memiliki destinasi luar biasa berbasis alam ini gimana nih, Mbak? Oke. Bicara soal teknologi ya, berarti untuk mempromosikan ini biar seimbang, biar balance ya dengan pelestarian dan segala macamnya, berarti kita bukan cuman sekedar untuk mengajak. Jadi mempromosikan itu bukan cuman sekedar untuk mengajak, "Oh iya ada ini nih di Bengkulu ke sini yuk," gitu. Tapi harus diimbangi dengan edukasi. Tentunya ini berhubungan dengan, mmm, edukasi tentang pariwisata berkelanjutan, Pariwisata. gimana iya, pariwisata berkelanjutan. Jadi maksudnya bukan cuman sekedar kita mengajak, "Ayo ke sini, ke Bengkulu, di sini ada ini loh," tapi juga harus diimbangi dengan edukasi juga. Oh berarti kita harus, ikut menjaganya juga, eee, bertanggung jawab juga. Jadi kayak maksudnya biar itu tuh seimbang gitu loh. Jadi bukan cuman melihat-lihat aja, tapi ada rasa ingin merawat juga gitu loh. Jadi harus seimbang, harus diimbangi dengan edukasi itu tadi, Mbak. Gitu. Oke, kan ini kan kita kan, Gen Z, terkenal dengan kefomoannya ya, Mbak, ya. Di era digital seperti sekarang kan promosi wisata juga sangat bergantung pada media sosial kan. Mungkin, Benar. bisa Mbak Ayu ceritakan sedikit lah, apa pengalaman selama, mempromosikan di media sosial sebagai putri pariwisata ini, untuk dikenal masyarakat luar pariwisata kita ini, Mbak? Ya. Kalau aku sendiri ya, kalau dari pengalaman pribadi tentunya sesimpel yang aku bilang tinggal story 15 detik. Biasanya aku kan memang, kadang bosan ya kalau di Bengkulu kayak ke mall doang gitu kan, karena di Bengkulu kan sebenarnya banyak alamnya yang bagus gitu ya. Benar Kadang sekali. iya, cara simpelnya tuh adalah dengan kita selfie, kita datang ke satu tempat pariwisata yang bagus di Bengkulu, selfie dengan, tagar atau tag segala macam, kolaborasi segala macam, misalnya kita itu bisa, berguna gitu loh, sesimpel itu tuh bisa berguna. Jadi kadang kan Gen Z kayak, pengennya sosial medianya yang cantik-cantik gitu kan, yang cakep-cakep, yang rapi-rapi, yang estetik gitu. Tapi kan sebenarnya lebih bagus lagi kalau cantik ada plus-plusnya, Mbak. Maksudnya dari plus-plusnya itu adalah bukan cuman sekedar kita selfie cantik posting, tapi kalau bisa selfie cantik sambil mencanting batik misal, iya nggak? Atau selfie cantik sambil kita lagi di acara mana gitu, di acara Tabot misal gitu, terus kita kasih tagar Festival Tabot Bengkulu 2026. Berarti kan cantiknya jadi lebih plus karena apa? Karena oh ya cantik dan produktif gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi maksudnya kalau bisa dibilang kan sekarang kan gila-gila personal branding kan di sosmed. Maksudnya ya gunakan sosial media dengan baik gitu loh. Bukan cuma sekedar kita ingin cantik-cantik aja di sosial media, tapi sebisa mungkin ada nilai yang kita kasih gitu ke viewers kita kan. Jadi itu kan bermanfaat juga ke diri kita sebagai personal branding kita juga. Mungkin selain keindahan alam tadi kan destinasi budaya juga magnet penting nih bagi wisatawan kan. Menurut Mbak Ayu sendiri, bagaimana peran budaya lokal mulai dari adat, seni hingga kearifan lokal dalam menarik minat wisata untuk datang dan mengenal Bengkulu lebih dekat nih? Kalau peran budaya lokal kan sebenarnya memang penting ya, karena sebagai perantara bagi wisatawan dengan masyarakat. Jadi gini Mbak, bukan cuma sekedar ketika wisatawan datang ke Provinsi Bengkulu, bukan cuma sekedar mereka melihat. Kan kita maunya mereka setelah pulang ke daerah mereka, setelah melihat apa yang ada di Bengkulu ini, ada memori yang tertanam gitu kan. Oh ternyata Bengkulu ini ciri khasnya gitu. Jadi makanya aku bilang penting karena kan biar kita bisa memberi, edukasi bagi wisatawan
Berarti bukan sekedar mereka tuh, "Oh iya aku cuma nonton," nih, misalnya mereka datang ke festival Tabot, ya udah nonton seru-seruan rame, nanti pas ditanya, "Di Bengkulu ngapain aja?" Ya seru-seruan aja rame-rame, kan nggak mungkin kan. Berarti makanya harus ada peran budaya lokal ini sebagai perantara mereka untuk memberitahu, mengedukasi, ada nilai-nilai dan sejarah loh sebenarnya. Oh datang ke festival Tabot tuh ternyata festival Tabot tuh ini loh, sebenarnya ini yang dilakuin, ini yang maknanya gini gitu loh. Jadi ketika mereka kembali ke daerah mereka, ada memori yang tertanam, "Oh, aku kemarin di Bengkulu ke sini loh, ternyata itu tuh tradisi ini," gitu. Gitu. Oke, ini sebagai penutup nih Mbak, kita kan bicara soal masa depan pariwisata Bengkulu nih. Apakah adakah harapan-harapan terhadap, pariwisata Bengkulu khususnya kan, Mbak Ayu sebagai Putri Pariwisata Nusantara nih, eee, apa harapan, Mbak Ayu terhadap peran pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat pastinya ya, agar sektor pariwisata Bengkulu ini dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus tetap menjaga identitas budaya daerah? Harapannya nggak banyak sih, pokoknya intinya, sebenarnya yang ada dalam hati kita semua pastinya ya, bukan cuman aku aja sebagai Putri Pariwisata, tentunya mewakili generasi muda juga ya. Harapannya pengennya dari semua sektor itu tetap berada di satu jalan yang sama. Dari sektor pemerintah, dari masyarakat, dari, pemeran, budaya lokal segala macam, tetap berada di satu jalur yang sama dengan tujuan yang sama. Maka dengan seperti itu kita bisa mewujudkan, Bengkulu untuk bisa lebih dikenal lagi di kancah nasional, bisa makin bagus lagi, dengan kreasi yang lebih banyak lagi, biar Bengkulu lebih dikenal lagi, gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu Wulandari, Putri Pariwisata Mhm, Putri Pariwisata Nusantara 2024, iya, telah bersedia bergabung dan bercerita banyak tentang potensi pariwisata yang ada di Bengkulu. Semoga apa yang kita, perbincangkan kali ini bisa berdampak baik bagi pemirsa Kompas TV. Demikian podcast Ruang Bicara kali ini. Sampai bertemu di Ruang Bicara selanjutnya. Saya Kairani Andita dan sampai jumpa.